Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang membangun komunitas bisnis dan koperasi anti riba kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur ya, bersama Bos Indonesia ya. Oke, perkenalkan saya Sugunganto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional, Germaskop adalah Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi, dan penggiat bisnis anti riba. Oke. Misalnya, apa latar belakang membangun komunitas bisnis koperasi anti riba kabupaten kota? Oke. Riba diharamkan oleh semua agama samawi ya. Banyak masyarakat terjerat riba. Oke. Kemudian banyak masyarakat ikut bisnis ilegal, manikim. Nah, ini perlu kita edukasi ya. Pencerahan gimana bisnis yang benar sesuai dengan regulasi. Dan belum pahamnya masyarakat tentang prakoperasi dan koperasi sebagai solusi bisnis jangka panjang sesuai konstitusi. Nah, ini Bapak sekalian. Koperasi banyak orang lahir koperasi langsung tiba-tiba jadi koperasi. Padahal ada tahapan prakoperasi. Ini penting ya, karena koperasi sangat unik, sangat berbeda ya. Beda nanti dengan korporasi ya. Jadi prakoperasi ini ada pengantarnya. Jadi ada sekolah aja, ada prasekolah. Tujuannya apa? Biar nggak kaget istilahnya, ada peranya ya. Makanya koperasi ada prakoperasi ya. Sebenarnya koperasi ini penting ya. Dan banyak masyarakat negatif tentang koperasi. Nah, inilah dampaknya kalau ketika muncul koperasi yang tanpa ada tahapannya ya, tanpa melewati prakoperasi. Kemudian banyak toko warung di desa atau kelurahan bisa sebagai mitra partner komunitas bisnis dan koperasi riba. Nah, untuk di Jawa Timur tentu banyak setiap desa, setiap kelurahan di banyak warung toko. Nah, ini nanti bisa sinergi kerjasama ya dalam rangka membangun komunitas bisnis sekaligus membangun prakoperasi dan koperasi. Oke. Kemudian regulasi, jadi otonomi daerah kabupaten kota. Setiap daerah otonomi daerah kita punya aturan masing-masing setiap kabupaten kota ya. Nanti kita sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, dan apalagi ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 2015 tentang desa ya. Desa ini cukup seksi ya kan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Oke, nanti kita sinergi tentang desa dan kelurahan tentunya ya. Kemudian belum ada sedikit wadah komunitas yang mengembangkan strategi komprehensif ya, B2C, B2B, B2C. Nah, ini penting ya. Jadi business to customer, business to business, business to government ya. Ini menarik ya. Bos Indonesia sebagai solusinya. Oke. Apa tujuan membangun komunitas bisnis dan koperasi yang terlibat kabupaten kota? Nah, ini sebagai wadah edukasi dan praktek. Wadah apa? Masyarakat tentang bisnis online dan offline, kemudian membangun karakter mental bisnis ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ikuti video sebelumnya ya tentang gimana Bos Indonesia membangun karakter mental. Ini penting ya. Kemudian komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi anti riba. Kemudian solusi sehat, tentu solusi sehat, produktif dan sejahtera. Oke. Kalau kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia adalah 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Oke. Untuk Jawa Timur Bapak sekalian yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, nanti kita daerah kerja komunitas Bos Indonesia dibagi menjadi 11 ya. Yang pertama Jatim 1 yaitu kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, kemudian Jatim 2 adalah kota Pasuruan, kota Probolinggo, Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan Probolinggo, kemudian Jatim 3 adalah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, kemudian Jatim 4 adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, Jatim 5 adalah Kota Malang, Kota Matu dan Kabupaten Malang, Jatim 6 adalah Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian Jatim 7 adalah Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Jatim 8 adalah Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Jombang ya. Kemudian Jatim 9 adalah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Jatim 10 adalah Kabupaten Gresik dan Lamongan. Kemudian Jatim 11 adalah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumeneb. Oke, ini ya sekali lagi dari 11 daerah kerja. Oke, kita bicara komunitas. Apa komunitas? Komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok, organisme, orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu. Atau juga berarti masyarakat atau paguyuban. Nah, sedangkan bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Ya kan, atau bidang usaha atau juga bisa usaha dagang. Jadi komunitas bisnis adalah kelompok masyarakat dalam usaha perdagangan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama ya. Salah satunya adalah komunitas Bos Indonesia. Oke, Bos Indonesia apakah? Ya, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Sekali lagi adalah bisnis online dan offline sehat sejahtera Indonesia ya, atau brand itu adalah komunitas pebisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnisnya dari hulu ke hilir, adalah komunitas bersifat inklusif
bukan eksklusif, sekali lagi inklusif. Inklusif itu adalah terbuka, melibatkan banyak pihak. Kalau eksklusif khusus, sekali lagi BOS Indonesia bersifat inklusif ya. Bisa dibuka di website bosindonesia.com. Nah, apa koperasi? Kalau kita koperasi lah cooperation, kerjasama ya. Kalau koperasi ini kalau di dunia ya, ini menjadi gerakan koperasi dunia dimulai abad 18. Lahir karena dianggap revolusi industri gagal, karena revolusi industri adalah menciptakan kapitalis ya. Kapitalis ya. Kemudian banyak masyarakat yang tidak merasakan dari kesejahteraannya. Maka di Inggris kurang lebih 1844 berdiri di kota Rochdale berdiri koperasi ya yang bersifat kerakyatan atau sosialis. Kemudian di Indonesia waktu itu adalah zaman kolonial, masih zaman kolonial Belanda, yaitu 1896 adalah Raden Arya Wirya Atmaja di Purwokerto adalah membangun koperasi sebagai solusi masyarakat tentang rentenir ya. Zaman kolonial Belanda aja sudah begitu banyak rentenir. Kemudian koperasi hadir sebagai solusi. Nah, tahun 1911 adalah Syarikat Dagang Islam ya, SDI, Haji Samanudi dan O.S. Cokroaminoto ya, juga pendidikan toko koperasi. Nah, menurut konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 jelas perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ya kan? Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian ya. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta. Ini penting ya. Sekali lagi, koperasi adalah usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, koperasi versus korporasi. Nah, ternyata apa beda koperasi dan korporasi ya? Ini beda ya. Koperasi adalah kerakyatan bersifat sosial, dan korporasi adalah cenderung kapitalis ya. Tahun 2012 ada lahir Undang-Undang 17 tahun 2012 ya kan, nomor 17 tahun 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena undang-undang ini dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan konstitusi karena koperasi cenderung ke arah korporasi. Sekali lagi berbeda antara koperasi dan korporasi. Oke. Tantangan dan harapan koperasi Indonesia. Nah, masalahnya adalah apa Bapak sekalian? 70% koperasi Indonesia bermasalah. Nah, ini masalah terbesar adalah karena tidak adanya rapat akhir tahunan, penipuan berkedok koperasi. Nah, ini sangat banyak sekali ya, koperasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pemberian pinjaman kepada non-anggota, laporan keuangan yang tidak standar. Nah, ini kita ambil dari sumber alinea.id. Kemudian banyak masyarakat belum paham koperasi secara total menyeluruh. Koperasi, orang tahunya koperasi adalah koperasi simpan pinjam, padahal koperasi ada jenisnya ada 5 ya. Banyak masyarakat yang sudah ikut koperasi tidak tahu hak dan kewajibannya, ditambah oleh oknum pengurus koperasi yang menyalahgunakan kewenangannya. Banyak koperasi yang tanpa dimulai dari prakoperasi ya. Ya ini penting ya, prakoperasi penting ya. Kemudian kontrol pemerintah yang kurang terhadap koperasi. Nah, harapan adalah apa? Gerakan koperasi sebagai solusi ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 45 melalui Germaskop, yaitu Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Nah, koperasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah sangat besar peluangnya, ada kemudahan beberapa termasuk pendirian cukup 9 orang, tetapi tetap anggota harus ada dulu banyak, baru nanti pengurusnya bisa dibentuk dengan cukup 9 orang ya. Dan peluang-peluang lainnya. Kemudian komunitas penggiat, penggerak, pendamping koperasi yang benar sesuai dengan konstitusi. Nah, kita dengan adanya penggiat-penggiat termasuk BOS Indonesia akan mendampingi, mengcoaching gimana membangun komunitas, prakoperasi dan koperasi. Oke, sekalian. Nah, sekali lagi 5 jenis usaha koperasi Indonesia adalah koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen, koperasi jasa dan simpan pinjam. Nah, kita nanti mulai dengan koperasi konsumen dan pemasaran ya. Nah, ini prakoperasi ini penting ya. Koperasi yang belum berbadan hukum disebut prakoperasi. Pengelolaan prakoperasi dimaksudkan untuk memantapkan aspek kelembagaan, ya kan? Administrasi organisasi jadi sudah jelas, sudah tercatat. Kemudian akuntansi koperasi pembukuannya juga sudah ada. Nah, peningkatan kinerja usaha dan aspek permodalan. Nah, jadi usaha sudah ada sebelum adanya koperasi, adalah prakoperasi sudah punya usaha ya. Makanya nanti kita mulai dengan usaha koperasi konsumen dan pemasaran ya. Dan permodalan, jadi sebelum ada koperasi legal sudah ada prakoperasi, sudah ada punya modal. Nah, ini yang luar biasa ya. Pengelolaan prakoperasi diharapkan 3-6 bulan ya. Berikutnya sudah jalan menjadi koperasi. Nah, prakoperasi ini nanti lewat komunitas bisnis ya kan, yaitu kita lewat BOS Indonesia. Oke. Nah, 7 poin langkah dan membangun komunitas bisnis dan koperasi yang terlibat kabupaten kota. Nah, nanti ada tinggal buka website ya. Itu ada 7 poin penjelasan sangat detail ya. Nah, poin-poin itu ada 7. Yang pertama adalah memahami prakoperasi dan koperasi yang terlibat kabupaten kota bersama BOS Indonesia seperti apa langkahnya. Kemudian memahami ya koperasi dan koperasi konsumen dan pemasaran ya.
apa bersama Bos Indonesia. Kemudian simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Nah ini penting di dalam koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kemudian simpanan sukarela, simpanan pokok dibayar sekali, simpanan wajib secara periodik. Nah nanti gimana orang dengan cukup belanja ya, udah masuk di dalamnya adalah simpanan wajibnya ya kan, bahkan nanti kita ada peluang usahanya ya, nanti dengan cukup modal yang cukup terjangkau ya. Kerjasama toko warung desa kelurahan untuk pengembangan ya, nanti di setiap warung ya, nanti gimana bekerja sama ya nanti dengan Bos Indonesia untuk sebagai jalur distribusinya ya kan, dan apa keuntungannya, tentu apa keuntungan toko warung bekerja sama dengan Bos Indonesia nanti ada di ya. Kemudian berdayakan UMKM lokal, ini nanti sangat jelas ya bahwa kita akan ada produk lokal, produk nasional ya, sehingga kita ada pemberdayaan teman-teman di UMKM. Nah ini penting. Nomor 6, koordinator kabupaten kota. Dan nanti setiap kabupaten kota kita bentuk namanya tim penggerak, tim penggiat ya kan, tim sekaligus nanti sebagai calon kandidat sebagai pengurus pengelola koperasi ya. Kemudian tahapan rangka lainnya adalah cukup jelas, nanti ada tahapan menjadi komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi. Nah secara tahapan seperti ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah ini masyarakat umum akan masuk menjadi komunitas Bos Indonesia. Nah, Bos Indonesia ini kerjasama dengan supplier, betul-betul dengan warung di setiap desa atau kelurahan masing-masing wilayah ya nanti. Nah, tentu karena kita komunitas bisnis tentu ada syaratnya ya. Tapi syaratnya tidak susah. Karena bisnis nanti akadnya adalah cukup 100.000. 100.000 bukan untuk di store kerja, tapi untuk belanja ya. Jadi Bapak ikut komunitas otomatis belanja 100.000 nanti otomatis sudah ikutan komunitas plus prakoperasi dan tahapan koperasi. Menarik kan? Jadi ini. Nah, kemudian nanti setelah sudah menjadi anggota akan masuk prakoperasi ya. Kita edukasi tentang koperasi konsumen dan pemasaran, nanti ada edukasi bisnis lewat online dan offline, kemudian mentoring dan coaching ya bersama nanti ada Bos Sindo Academy adalah sekolah bisnis kita. Kemudian baru terbentuk koperasi didampingi ya. Nanti kita akan datang ke setiap kabupaten kota, ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk ya kan pendampingan, kemudian langsung terbentuknya koperasi ya, prakoperasi koperasi. Nah setelah terbentuk koperasi kita kerjasama dengan pemerintah pusat ya kan, kita ada badan daerah pusat, nanti ada LPDP, lembaga pembiayaan dan bergulir, kemudian ada di luar itu NGO ya kan, kita salah satunya dengan Max Win Organization ya untuk permodalan ya kan dan solusinya. Jadi sekali lagi ketika koperasi ini terbentuk lewat tahapan proses ya, bukan instan ya, lewat tahapan, maka insya Allah bahwa koperasi ini tentu akan menjadi menuju masyarakat yang sejahtera. Sekali lagi, membangun koperasi lewat tahapan ya, bukan instan. Oke, apa keuntungan? Ini menarik ya. Keuntungan menjadi anggota komunitas bisnis Bos ini adalah satu, belanja order produk lebih murah ya. Kemudian kita bisa dijual kemudian atau dikonsumsi ya. Kemudian peluang bisnisnya ini menarik ya. Dengan nanti uang 100.000 sudah punya komunitas, sudah punya usaha, bahkan punya penghasilan. Nah ini menarik. 100.000 kalau Bapak Ibu sekalian bisa untuk beli bakso cuma 2-3 mangkok, tapi kalau mindset kita adalah mindset untuk usaha bisnis maka bisa menghasilkan ya. Bisa mengikuti pelatihan dan edukasi yang diadakan Bos Indonesia baik secara online maupun offline. Kemudian menjadi anggota prakoperasi dan koperasi yang terlibat komunitas, ini menarik ya. Kemudian mendapatkan akses fasilitas ya, banyak BPJS 3, umroh haji, kemudian ada dana talangan, pelatihan bisnis, beli barang tanpa bunga ya, dan program lainnya. Jadi sekali lagi ini menjadi solusi bagi masyarakat ya, terutama lah BPJS TK ini penting karena setiap kabupaten setiap desa kelurahan terutama di Jawa Timur tentu banyak orang yang BPU bukan penerima upah ya, seperti petani ya kan, nelayan. Nah itu perlu perlindungan dan konstitusi kita adalah melindunginya dengan hanya 16.800. Nah nanti ketika masuk komunitas maka kita akan sudah termasuknya di dalamnya. Oke. Nah, formulir bagi segera ngisi formulir, nanti hubungi yang ngisi share video ini ya. Nanti ini akan ngisi formulir, nanti ada nama, alamat, kemudian RT RW, kemudian rekeningnya. Sekali lagi dengan 100.000 administrasi nanti bukan untuk kita tapi untuk belanja, nanti akan dapat produk, bisa kopi ya kan, nanti bisa juga sabun kecantikan, dan untuk order berikutnya adalah bisa produk yang sama atau produk lokal ya. Nanti sekali lagi ada produk lokal dan produk nasional. Nanti akan dapat kartu ya kan, seperti ini ya, ini contoh ya, ini kartu komunitas Bos Indonesia ya. Nah, oke. Nah ini nanti terdaftar di website Bos Indonesia. Setiap orang yang sudah bergabung di komunitas Bos Indonesia akan masuk di website ya. Nah Bos Indonesia ya, nanti contoh. Nah ini ada satu halaman nanti khusus setiap desa atau kelurahan. Ini contoh ini yang contoh ini di Surabaya, ini contoh kelurahan Wonokromo ya. Nanti kita ada pembina pembimbingnya, kemudian ada toko warung mitranya. Nah ini contoh, ini sudah menjadi anggota, ini Sudarmanto dan teman Muhammad terusnya. Nah ini
Nah, orang yang sudah bergabung nanti selain masuk di website BOS, juga nanti masuk di website mitra bisnis BOS. Jadi nanti kalau ikut bisnis nanti akan ada tergabung juga dengan website bisnis yang kerjasama dengan BOS Indonesia. Jadi menarik ya. Jadi sekali lagi ini menjadi solusi bagi masyarakat. Oke, intinya Bapak sekalian, action plan-nya adalah apa? Teman-teman yang komunitas kabupaten kota segera bikin tim, ya kan, kurang lebih 5, 7 atau 9 penggiat perintis penggerak, nanti akan masukin di grup WA, nanti akan ada edukasi lewat online dan offline ya, untuk membangun gimana membangun kecamatan, membangun kelurahan, lewat komunitas, bisnis, prakoperasi dan kooperasi. Oke, Bapak sekalian, sekali lagi bersama BOS Indonesia kita bangun komunitas bisnis, prakoperasi dan kooperasi yang menjadi solusi ya. Karena jelas salah satunya adalah untuk melawan riba, karena jelas di dalam Al-Baqarah ayat 275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, terus kalian sukses by design. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya untuk masyarakat Jawa Timur yang lebih maju dan masyarakat Indonesia yang lebih jaya. Indonesia kuat, Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.